Bab 75. Ombak tenang yang menyimpan arus. 1 minggu telah berlalu sejak ucapan Kirana membuat gelombang baru dalam kehidupan Ayla dan Rayhan. Meskipun Kirana menyebut nama Ayla dengan nada hormat dan penuh penyesalan dalam sebuah wawancara, netizen menafsirkan lain. Komentar berseliweran, media menayangkan cuplikan-cuplikan pendek yang menggiring opini. Ayla, sekali lagi, menjadi nama yang dibicarakan publik, bukan karena prestasinya, tapi karena luka yang pernah ia derita. Di ruang tengah apartemen mereka, Ayla terduduk diam dengan ponsel yang terus berdenting di tangannya. Pesan masuk dari berbagai arah, dari produser talk show, jurnalis, akun-akun motivasi, bahkan pesan pribadi dari orang-orang asing yang seolah merasa mengenalnya. Ia tidak membaca semuanya, hanya menatap notifikasi yang bermunculan seperti hujan deras di musim kemarau. Rayhan mendatanginya, membawa secangkir teh hangat yang sudah ia siapkan sejak Ayla belum bangun pagi itu. "Kamu masih mau diam?" tanyanya lembut sambil duduk di sebelah Ayla. Ayla menghela napas. "Aku nggak ingin menjawab apapun, Ray. Rasanya seperti apapun yang aku katakan akan dipelintir lagi. Aku hanya ingin tenang." Rayhan mengangguk pelan. "Kalau gitu, ayo, kita pergi sebentar. Kabur dari semua ini. Cuma kita berdua." Mereka akhirnya mengemasi barang dan berkendara menuju villa tua milik keluarga Rayhan di puncak. Tempat itu sudah lama tidak mereka kunjungi, namun selalu menyimpan rasa damai. Jalan berkelok, pohon pinus menjulang, dan udara yang membungkus seperti pelukan lama yang dirindukan. Saat mereka tiba, Ayla membuka tirai jendela villa yang mulai berdebu. Kabut tipis menyelimuti pepohonan di kejauhan. Udara sejuk menyapa kulitnya, mengingatkan pada malam pertama mereka di sana. "Masih ingat tempat ini?" tanya Rayhan sambil membuka jaketnya. "Masih, tempat pertama kita bertengkar karena kamu gak bisa masak mie instan," sahut Ayla sambil tersenyum kecil. Rayhan tertawa, lalu meraih tangan Ayla. "Dan kamu akhirnya masakin mie teranak yang pernah aku makan." Malam harinya, mereka duduk di teras belakang, hanya diterangi lampu gantung kecil dan suara alam yang menyelinap lewat celah-celah sunyi. Makan malam mereka sederhana: nasi goreng, telur dadar, dan teh manis. "Kamu tahu, aku takut kamu gak akan memaafkanku sepenuhnya," ujar Rayhan lirih. "Rasa takut itu ada juga di aku, Ray. Tapi bukan tentang memaafkan, melainkan tentang percaya bahwa kita masih bisa saling menumbuhkan." Rayhan mengangguk, lalu mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Kalung dengan liontin pena tipis tergantung di dalamnya. "Simbol bahwa kamu tetap menulis, tetap bersuara, dan aku akan ada di belakangmu." Ayla terharu. Ia mengenakan kalung itu dengan hati yang menghangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa punya ruang aman. Pagi berikutnya mereka berjalan menyusuri hutan kecil di belakang villa. Jalan setapak yang dulu mereka lewati kini dipenuhi semak dan ranting kering. Tapi di sanalah mereka kembali berbicara tanpa topang, tanpa penghakiman. "Aku pernah membayangkan hidup tanpa kamu," kata Ayla tiba-tiba. Rayhan menoleh. "Dan bagaimana rasanya?" "Sepi. Bahkan ketika ramai, tetap sepi. Karena bukan soal ada siapa di sekitarku, tapi siapa yang benar-benar mengisi ruang di hatiku." Rayhan menggenggam tangan Ayla. "Aku nggak akan pernah bisa menebus semuanya, tapi aku bisa menjagamu mulai sekarang, sebaik mungkin." Ayla mengangguk pelan. "Mari kita hidup bukan hanya berdampingan, tapi saling menjadi rumah." Mereka berpelukan di bawah sinar matahari pagi yang menerobos di sela pepohonan. Dunia terasa melambat, hanya detak jantung dan suara alam yang menjadi saksi. Di villa, Ayla mulai menulis kembali. Buku catatan kulit coklat tua yang dulu selalu ia bawa kini kembali diisi kalimat demi kalimat. "Luka membuat kita manusia, tapi cinta yang mengajarkan kita bertahan. Dalam dunia yang terus menuntut, kadang yang paling penting adalah seseorang yang tetap memilih kita ketika kita tak sempurna." Rayhan duduk tak jauh darinya, membaca buku yang sama berulang kali. Tapi ia lebih sibuk memperhatikan Ayla, mengabadikan momen saat perempuan yang ia cintai kembali menemukan dirinya. Malam harinya, mereka menyalakan perapian. Pelukan mereka lebih erat dari biasanya.
ciuman mereka lebih dalam. Bukan hanya karena rindu, tapi karena harapan. Mereka bercinta malam itu tanpa terburu-buru, seperti dua jiwa yang saling memulihkan luka, bukan hanya memenuhi gairah. Setelahnya, Ayla menatap langit-langit kamar yang gelap. Kamu tahu, Re, aku enggak menyesal memilihmu. Aku hanya berharap, dulu kita tahu cara menjaga cinta lebih baik. Raihan mengecup keningnya. Sekarang kita tahu, dan kita masih di sini. Itu yang penting.